Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksan Rahman. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang struktur dasar akuntansi. Materi pertama yaitu siklus akuntansi. Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan data dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan. Dalam proses menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, akuntansi harus melewati beberapa tahapan proses. Proses tersebut dimulai dari mengumpulkan dokumen dasar transaksi, mengklasifikasikan jenis transaksi, menganalisis, meringkasnya dalam catatan, hingga melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan yang dibutuhkan. Siklus akuntansi adalah urutan kerja yang harus dilakukan oleh akuntan sejak awal hingga menghasilkan laporan keuangan perusahaan. Siklus akuntansi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Pertama, transaksi. Kedua, dokumen dasar. Ketiga, jurnal. Empat, akun. Kelima, posting. Dan keenam, buku besar atau general ledger. Dalam proses pencatatan hingga penyusunan laporan keuangan, akuntansi didasarkan pada beberapa prinsip dasar akuntansi. Salah satunya adalah matching principle, yaitu menandingkan pendapatan dengan beban yang timbul untuk memperoleh pendapatan. Dalam upaya mempertemukan atau menandingkan antara pendapatan dan biaya, akuntansi dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pertama, cash basis accounting atau akuntansi dasar kas, dan accrual basis accounting atau akuntansi dasar akrual. Laporan keuangan dan unsur-unsurnya. Pada akhir siklus akuntansi, akuntan perusahaan harus membuat laporan keuangan untuk berbagai pihak yang membutuhkan. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan terdiri dari beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Pertama, laporan laba rugi komprehensif atau Statement of Comprehensive Income. Laporan ini terbagi atas 3 bagian, yaitu pendapatan, beban usaha, dan laba rugi. Kedua, laporan keuangan ekuitas atau Statement of Change in Equity. Laporan keuangan ini melibatkan unsur modal saham, laba usaha, dan dividen. Ketiga, laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Itu terbagi atas: pertama, aset; kedua, liabilitas atau kewajiban; ketiga, modal saham; keempat, laba ditahan. Laporan arus kas atau Statement of Cash Flows. Laporan ini menunjukkan aliran uang yang diterima dan yang digunakan perusahaan selama satu periode akuntansi, beserta sumber-sumbernya. Laporan ini memiliki 3 kelompok aktivitas utama, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif. Tujuan umum laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan oleh sebuah entitas dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal perusahaan. Kedua, untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi perusahaan yang timbul dalam aktivitas usaha demi memperoleh laba. Tiga, untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan untuk mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba di masa depan. Keempat, untuk memberikan informasi keuangan
yang dapat membantu para pemakai laporan ketika mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh setiap institusi harus memenuhi beberapa standar kualitas berikut ini. Pertama, dapat dipahami. Kedua, relevan. Materialistis, keandalan atau reliabilitas. Substansi mengungguli bentuk. Pertimbangan yang sehat dan kelengkapan. Kelengkapan dan dapat dibandingkan tepat waktu dan keseimbangan antara biaya dan manfaat. Asumsi dasar. Terdapat beberapa hal yang menjadi asumsi dasar dan melandasi struktur akuntansi. Asumsi-asumsi yang menjadi anggapan dalam akuntan adalah: pertama, kesatuan usaha khusus. Kedua, kontinuitas usaha. Ketiga, penggunaan unit moneter. Dan keempat, periode waktu. IFRS dan etap. Proses menghasilkan informasi keuangan diatur sesuai standar yang menjadi patokan bersama yang digunakan oleh para pengelola organisasi di wilayah negara tertentu. Di Indonesia, patokan tersebut disusun oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia dan diberi nama Start Akuntansi Keuangan atau SAK. Sejak tahun 2012, SAK dipilih menjadi dua jenis standar, yaitu SAK IFRS dan SAK etap atau entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, mungkin hanya itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.